Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Diska Nadia Permatasari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini berisi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk pemenuhan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Terdapat 3 pertanyaan pematik, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang terakhir, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas memiliki cerminan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul ini, saya itu percaya bahwa saya sebagai guru itu masih mendominasi kelas. Dan saya kurang memahami karakteristik anak. Dan kelas saya itu masih kelas yang tenang-tenang saja, belum suasana yang kondusif. Saya masih mengutamakan aspek kognitif, sehingga siswa saya itu masih kurang termotivasi untuk dalam pembelajaran. Dan siswa itu cenderung terlihat kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek pola pikir dan aspek perilaku. Pada pola pikir, pembelajaran itu berpusat pada anak, bukan pada guru. Lalu menggali semua potensi anak. Kemudian, saya memahami karakteristik anak. Lalu, pendidikan bergerak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Dan murid itu harus merasa bahagia. Dan perubahan perilaku, saya itu harus mencari sumber belajar sebanyak-banyaknya. Membiasakan budaya daerah. Membiarkan anak belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Membuat pembelajaran yang lebih menarik dan mempelajari budaya yang ada di daerah sekitar saya. Hal yang saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama, menghamba pada murid. Artinya, segala bentuk tuntutan ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan anak. Yang kedua, melakukan pembiasaan. Kita harus menggali, mengenalkan, serta melakukan pembiasaan-pembiasaan kultur sosio-budaya yang ada di sekitar. Yang ketiga, pembelajaran yang berpusat pada siswa. Merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan memberikan kebutuhan sepenuhnya kepada anak. Yang keempat, mendampingi dan menuntun siswa. Mendampingi dan menuntun siswa ini dalam menemukan perubahan agar mempunyai budi pekerti yang baik. Berikutnya, kebebasan untuk anak. Memberikan kebebasan pada anak untuk berkreasi dan berekspresi. Selanjutnya, melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut dokumentasi proses pembelajaran yang saya lakukan. Di gambar ini, murid berperan sebagai subjek pembelajaran. Mereka diberikan kebebasan berekspresi, mengemukan pendapat, dan berkreasi. Menggali bakat dan minat pada anak, memberikan kebebasan untuk berkreasi dan berekspresi, melakukan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, tentu saya lakukan demi pemenuhan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa-siswa saya. Tentu saya, sebagai guru berperan sebagai fasilitator pembelajar, menuntun dan memberikan arahan peserta didik. Jadi saya harus penuh dengan kesabaran dan setulus hati, mempelajari karakteristik murid dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai kodrat dan zamannya. Pada kesimpulannya, pendidikan menuntut anak dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya tanpa menghilangkan kodratnya serta berbudi pekerti luhur.
Pendidikan diberikan kepada anak dengan memperhatikan dan menyesuaikan kultur budaya yang ada di daerahnya, serta dapat menghadapi tantangan perubahan zaman. Sehingga pendidikan berfokus pada murid yang menggali kemampuan yang telah dimiliki dan memberikan segala kebutuhan untuk murid. Demikian refleksi hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.